Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat mudah-mudahan terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah teman-teman, kita sebelumnya sudah belajar tentang adab-adab ya, baik adab berbicara, adab di orang tua ya, kemudian adab di masjid, di rumah, dan di sekolah. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang ketujuh di halaman 35. Silakan teman-teman dibuka. Kita akan belajar bersama tentang wudhu. Sebelum sholat kita harus berwudhu, karena wudhu merupakan syarat sah sholat. Artinya teman-teman, ketika kita sholat ya, kemudian kita tidak berwudu, maka sholatnya batal ya. Jadi kita harus mengulang kembali ya sholatnya ya, wudu dulu kemudian sholat lagi. Berwudu adalah bersuci dari hadas kecil. Dari hadas kecil, ada hadas besar, ada hadas kecil. Itu harus ingat teman-teman di pelajaran kelas 1. Hadas sendiri artinya suatu keadaan yang menyebabkan kita menjadi tidak suci, seperti kentut, buang air kecil, dan buang air besar ya. Ini hadas teman-teman. Nanti hadis dibedakannya, ada hadas, ada najis. Contoh hadas yang tadi ya, kejadiannya, peristiwanya, kemudian zatnya, bendanya, kotorannya, air kencingnya ya, itu disebut najis. Ketika kita terkena, maka tidak perlu wudhu lagi, cukup dengan dibasuh dengan bersih. Itu najis dan hadas. Berwudhu harus sesuai tuntunan syariat, betul teman-teman ya, karena dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus ikut bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudhu. Ya, di sini ada syarat-syarat wudhu, ada rukun-rukun wudhu, ada sunnah-sunnah wudhu. Namun kita akan belajar satu dulu, yaitu syarat-syarat wudhu. Kita belajar sedikit namun terukir di dalam hati kita ya, benar-benar terpatri dalam hati kita, benar-benar kita pahami dan dipraktekkan. Syarat-syarat wudhu itu adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum wudhu, sesuatu yang harus dipenuhi sebelum berwudhu, di luar wudhu ya, itu syarat. Ketika kita ada satu saja yang tidak terpenuhi, maka wudhu kita tidak sah. Yang pertama, beragama Islam. Orang kafir tidak sah wudhunya. Berakal sehat, orang gila ketika berwudhu tidak sah. Tamyiz. Ini sudah sering dibahas ya. Tamyiz itu bisa membedakan antara baik dan buruk. Seperti siapa teman-teman? Ya seperti antum. Udah kelas 1 SD, kelas 2 SD itu sudah tamyiz ya, sudah mumayyiz teman-teman. Karena antum sudah tahu ketika membuang sampah itu tidak baik, sholat itu baik, berkata harus baik. Kalau ada orang yang berkata kotor itu jelek. Artinya antum sudah mumayyiz, namun belum balig. Ada lagi, ada balig. Kalau mumayyiz seperti antum ketika sholat berpahala. Namun ketika tidak sholat, antum tidak sholat nih, maka tidak berdosa. Berbeda dengan orang yang baligh seperti ustadz ya, yang umurnya sudah mencapai 15 tahun. Orang tersebut ketika tidak sholat maka berdosa ya, tidak akan berdosa. Kemudian berniat ya, harus ada niat teman-teman, jangan tidak ada niat ya. Kita wudhu niat untuk sholat ya. Kita sudah mandi nih, sudah bersih, kita nyuci muka, nyuci tangan, nyuci basuh kepala dan nyuci kaki. Terus kita sholat ya. Sah tidak? Tidak sah. Karena itu hanya bersih saja, harus ada niat. Ya, ketika nyuci muka itu harus ada niat untuk berwudu, untuk sholat ya. Kemudian menggunakan air yang suci dan menyucikan. Suci dan menyucikan harus dibedakan teman-teman ya. Ada suci, ada menyucikan. Perbedaannya seperti apa? Contoh, ada air yang dari keran tuh, bersih kan? Bersih, itu suci. Menyucikan artinya bisa digunakan untuk berwudu
Menyucikan itu artinya bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk membersihkan najis. Berbeda teman-teman dengan air selain ini ya, seperti air kopi, air teh, air susu ya. Sebagian ulama menyebutkan air yang sudah dipanaskan ya, air musammas, maka air ini suci artinya kita bisa konsumsi, bisa gunakan. Atau air sabun teman-teman, air yang terkena sabun ya, atau air yang terkena wangi-wangian, walaupun berjernih tetapi terkena wangi-wangian, maka air tersebut suci, artinya bisa digunakan ya. Namun tidak bisa dipakai wudhu, tidak bisa dipakai wudhu. Air yang jernih ya, namun tertetesi dengan parfum, airnya tetap jernih tetapi ada wangi parfum, maka itu air tidak bisa dipakai wudhu ya. Harus bisa dibedakan ya antara air suci dan menyucikan. Bersuci dari najis dan hadas teman-teman ya, suci dari najis dan hadas ya. Karena mungkin tidak disebutkan karena wudhu adalah untuk menghilangkan hadas, sehingga tidak disebutkan hadasnya. Jadi ketika kita sholat, contoh kita sudah wudhu nih, kemudian ketika mau sholat ternyata kita menginjak kotoran ya, maka sholat kita tidak boleh sholat, tetapi kita harus dibersihkan dulu kotorannya, namun tidak perlu mengulang wudhu. Berbeda ketika kita datang ke masjid, pas masuk ke masjid kita kentut, maka kita wajib wudhu lagi ya, wudhu lagi. Yang ketujuh, kulit tidak tertutupi benda apapun, baik itu warna cat kuku ya yang tidak bisa tembus air, atau kita ada cat yang tidak bisa tembus air, atau tip X. Kalau tip X itu tidak bisa tembus air, ada plastik di tangan kita, di anggota wudhu ya, mau tangan, mau kaki, mau muka, yang termasuk anggota wudhu, ada sesuatu yang nempel, maka kita harus dihapus dulu, dihilangkan dulu, baru kita berwudhu. Seperti itu teman-teman ya. Ingat, apabila terkena najis setelah berwudhu, kita tidak perlu berwudhu lagi, cukup menghilangkan dari badan kita ya. Itu pengertian tentang najis. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kesalahan, kekurangan mungkin dari kejahilan Ustadz, dan benarnya hanya mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.